Nah, untuk program acara membumikan agama bekerja sama dengan Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini kita mengangkat tema untuk sore hari ini adalah transformasi digital pengawasan nikah Kemenak dan Reka. Jadi lokusnya agak kita lebih spesifikkan ke Reka untuk sore hari ini. Nah, untuk sore hari ini kita ada dua pembicara. Ada pertama Kepala Bidang Urais Kemenak Agama Sulsel Bapak Haji Tonan Cawidu. Assalamualaikum Kak Tonang. Oke. Tadi Kak Tonang sudah menyapa. Kemudian yang kedua ada Kepala Kantor Kemenak Endrekan Haji Irman SAG. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Siap, siap, siap. Ya. Oke deh, kalau begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan membahas ya terkait bagaimana sih sebenarnya pengawasan nikah di Kemenak Endrekan. Dan nampaknya ada beberapa nih. Kak Tonang sudah on? Sudah. Oke, kalau begitu. Silakan Kak dikasih dulu pengantar terkait tema kita pada sore hari ini. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita hadir kembali yang difasilitasi oleh Tribun Timur melalui program Membumikan Agama. Di segmen-segmen sebelumnya tentu kita banyak bicara soal pelayanan di Kementerian Agama khususnya terkait dengan Bimas Islam ini atas kerjasama Tribun Timur dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, yang saya hormati Pak Host, yang saya hormati Pak Hasim Arpa, lalu kemudian saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nrekang, juga sekaligus sebagai PLT Kakak Kemenak Tanah Toraja. Ya Pak Haji, para Tribuners yang saya hormati, di sini ada juga hadir yang melalui Zoom meeting dan juga teman-teman yang ada di YouTube yang saya hormati. Pada minggu ini tentu kita sangat sangat berharga bagi Kementerian Agama. Yang pasti, yang pertama saya ucapkan selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama yang ke-76 di tanggal 3 Januari kemarin. Teman-teman sudah melaksanakan riuh gembira melaksanakan Hari Amal Bakti. Tentu semua daerah se-Nusantara Kementerian Agama. Nah, minggu ini tentu kita juga menyapa, tentu ini hiruk pikuk daripada Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Tema besar yang hadir pada Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun ini tentu yang temanya itu transformasi layanan umat ya, transformasi layanan umat. Tentu ini menghadirkan sesuai dengan tema besar kita yang di setiap minggu, setiap pekan, itu membumikan agama. Jadi kita upayakan bagaimana nilai ajaran agama itu hadir dalam diri kita, Kementerian Agama hadir di tengah-tengah masyarakat, agama itu terinternalisasi dalam diri kita, semangat beragama itu tetap dikedepankan, kita jalankan, lalu kemudian semangat itu yang kita jawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, tentu ini Kementerian Agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, itulah sebabnya kita mendorong semua layanan yang ada di Kementerian Agama, terutama layanan berkaitan dengan di masyarakat Islam. Nah, ini banyak hal yang penting kita bisa gali, terutama di
teman-teman dibawa di segmen di Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian tingkat kawah yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, tentu ini ada Pak Asim bahwa di Kementerian Agama Kabupaten NRK ada salah satu layanan yang memberikan layanan kepada masyarakat bahwa layanan nikah, pengawasan nikah yang dilaksanakan oleh para penghulu tingkat kecamatan itu membuat aplikasi untuk melakukan pengawasan. Jadi real time pelaksanaan nikah yang ada di Kabupaten Nrekang itu kita bisa tahu berapa nikah sehari, berapa nikah per jam sebenarnya bisa ditahu, per jam, per hari, dan bahkan per minggu sudah bisa ditahu karena real time, karena langsung dikontrol langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nrekang. Ini yang mereka buat, para Kakang Kemenak Kabupaten Nrekang membuat aplikasi soal pelayanan pengawasan nikah yang dilakukan oleh para penghulu. Nah, olehnya itu pada kesempatan ini tentu ini menjadi salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kakak Kemenak Nrekang, penting untuk diapresiasi dan juga penting untuk dipublikasi. Saya kira pada kesempatan ini kita minta Kakak Kemenak Kabupaten Nrekang untuk bisa memaparkan seperti apa sebenarnya layanan digital dalam pengawasan nikah di Kabupaten Nrekang. Mungkin itu pengantar Pak Asim yang saya sampaikan. Tentu nanti akan kita banyak diskusi soal hal terkait dengan layanan pengawasan nikah melalui digital. Itu mungkin pengantar ya, Pak Asim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tonan sudah memberikan semacam pengantar untuk diskusi kita pada sore hari ini dengan Kepala Kantor Nrekang. Nah, yang menarik tadi Pak, ada beberapa saya catat bahwa ternyata nikah real time di Nrekang ini sudah real time. Wah, ini kayak apa ya namanya ya, kayak harga saham ini. Kalau kita harga saham ini wah real time, kemudian di portal juga real time beritanya. Ini yang menarik sekali Pak. Mungkin Pak Irman sudah bisa langsung Pak mengungkapkan apa-apa saja sebenarnya hal-hal itu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya hormati Bapak Kepala Bidang Rais Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya juga banggakan host hari ini dari Tribun Timur dan seluruh peserta Zoom yang sama berbahagia. Pertama-tama kita harus memahami bahwa perkawinan di Indonesia harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, sah secara agama. Yang kedua, perkawinan itu sah secara undang-undang negara kita. Oleh karena itu, sebenarnya di Kementerian Agama sudah ada aplikasi namanya SIMKA. Namun, di SIMKA ini menurut hemat kami, menurut pandangan kami, ini cuma meliputi pencatatan nikah. Nah, dari pencatatan nikah ini, setelah diteliti, sudah bersyarat, namun perlu dibuktikan di lapangan. Perlu dibuktikan di lapangan di hari H perkawinan. Nah, di hari H perkawinan ini, harus kita pastikan bahwa setiap perkawinan yang tercatat di kantor urusan agama seharusnya dipastikan petugas negara menghadiri peristiwa akad nikah itu. Ya. Nah, untuk mengontrol petugas negara yang hadir bukan tidak dipercaya, akan tetapi untuk lebih meyakinkan bahwa petugas-petugas negara yang sudah dilegalkan, di SK-kan, mulai dari penghulu dan semacamnya, itu harus dipastikan kehadirannya pada waktu peristiwa nikah. Mengapa harus dipastikan kehadirannya? Karena
penghulu ini yang punya kompetensi, yang punya legalitas, yang bisa menyatakan bahwa peristiwa nikah akad nikah itu adalah sah. Nah, kalau tidak ada petugas negara yang hadir, maka siapa yang bisa? Siapa yang bisa mengatakan bahwa pendidikan itu akan sah? Baik sah secara agama memenuhi syarat-syarat kriteria maupun secara pencatatan. Boleh jadi di SIMKA, boleh jadi pencatatan nikah di KUA namanya betul, tapi boleh jadi dalam peristiwa nikah kalau tidak ada petugas negara hadir, boleh jadi namanya betul, tapi orangnya yang nikah boleh jadi bukan. Nah, ini juga makanya SIMKA ini dan SIP nikah yang dibuat ini supaya bisa berkolaborasi. Kita pastikan di lapangan hadir petugas nikah. Yang kedua, karena peristiwa nikah ini juga berkaitan dengan keuangan, ada keuangan negara di dalamnya setiap peristiwa nikah, maka dengan kehadiran SIP, Sistem Informasi Pengawasan Nikah ini, itu bisa menjadi pertanggungjawabannya insya Allah valid. Dan ini juga memudahkan inspektorat pemeriksa-pemeriksa nanti kalau ingin membuktikan jumlah peristiwa nikah dengan kejadian sebenarnya, itu tidak repot-repot lagi membuka kembali ya SIP nikah ini. Di sana semua real time, ada foto mempelai laki-laki, ada foto mempelai perempuan, ada foto ijab kabul yang dihadirkan di situ dan lain sebagainya, dan ada juga pengawas nikah kita yang hadir di situ, ada juga wali nikah yang hadir. Makanya di NREKA ini setiap peristiwa nikah dihadirkan dalam satu majelis, tempat baru dilabeli di situ, mempelai laki-laki, mempelai wanita, kemudian pengawas nikah, kemudian dari wali nikah, saksi 1, saksi 2. Jadi jelas kelihatan, ya jelas kelihatan bahwa peristiwa nikah itu betul-betul terjadi. Dan juga untuk memastikan bahwa apakah peristiwa nikah ini terjadi di balai nikah atau di luar balai nikah, karena ini akan bertalian dengan unsur keuangan juga, ya karena ada aturan mengatakan bahwa akad nikah yang dilaksanakan di balai nikah di hari dinas, ya itu tidak dibayar, 0 rupiah. Nah, jadi dengan hadirnya SIP nikah ini dipastikan bahwa pelaksanaan akad nikah ijab kabul di setiap pernikahan betul-betul memenuhi persyaratan-persyaratan, dan wajarlah diberikan jaspro, wajarlah diberikan transport dan lain sebagainya, karena betul-betul peristiwa nikah itu terjadi di lapangan. Nah, untuk melihat bagaimana kerja SIP nikah ini juga hadir di Zoom ini tim ahli IT saya, Kementerian Agama, Pak Suhendra Aji, ini peranata komputer, bisa menjelaskan lebih detail cara-cara kerja SIP nikah itu. Silakan Pak Suhendra. Ya Pak. Ya, bisa kami jelaskan bisa mengenai ya mengenai SIP nikah itu sendiri. Bisa saya share tampilannya? Oh bisa Pak, silakan. Coba dikasih ruang untuk share PPT Pak ya. Sudah Pak, silakan. Belum. Sudah, silakan. Nah, ini. Ya, jadi berikut kami jelaskan tampilan dari sistem informasi pengawasan nikah yang telah dikembangkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nrekang. Jadi masyarakat bisa akses lewat domain atau nama domain saat ini yaitu sipnikah.kemenkenrekan.com. Jadi tampilan awalnya itu adalah seperti ini, ada penjelasan sedikit tentang SIP nikah itu,
Kemudian di sini sudah muncul foto-foto dari pelaksanaan nikah yang telah dilaksanakan oleh penghulu di Kabupaten Nrekang. Jadi yang kami Jelas, munculkan Pak, di ya. sini yaitu foto akad nikahnya, kemudian kecamatannya, kenaannya, kemudian di mana dilaksanakan, di desa mana, ditampilkan juga nama mempelainya yang nikah dan nama penghulu yang melaksanakan. Ini adalah tampilan awal dari SIP nikah itu sendiri, dan kami di sini menyajikan bahwa setiap penghulu itu memiliki login untuk menginput data-data dari pernikahan yang terjadi pada saat hari itu. Jadi ada beberapa yang harus diupload oleh penghulu seperti foto pernikahannya, surat tugas untuk melaksanakan pengawasan nikah, kemudian akta nikahnya dan sertifikat bahwa mempelai telah melakukan bimbingan pernikahan. Kalau saya di sini bisa login akun daminya. Jadi di sini akan muncul di dashboard itu jumlah nikah PNBP-nya, jumlah nikah non PNBP dan jumlah nikah keseluruhan. Jumlah nikah non PNBP itu dilaksanakan di kantor KUA sendiri atau balai nikahnya, dan penghulu bisa menginput data-data yang telah disepakati sama, yaitu tanggal pelaksanaannya, jenis pernikahannya, dan ini tadi file-file yang harus diupload. Jadi ada surat tugas bahwasanya memang penghulu yang melaksanakan proses pengawasan nikah ini betul-betul memiliki surat tugas, kemudian akta nikahnya sudah ada, kemudian sertifikat binwin dari mempelainya, kemudian ada foto nikah. Foto nikah itu tadi yang muncul di depan di dashboard itu sendiri. Ya, seperti itu untuk untuk akun penghulunya. Saya akan coba perlihatkan mengenai hasil inputan dari penghulu kantor Kementerian Agama. Saya perlihatkan dulu bagaimana admin mengontrol dari proses pernikahan ini. Jadi di kantor Kementerian Agama ini tahun lalu sekitar dari 12 kecamatan ada 600-an jumlah nikah PNBP, kemudian ada 56 jumlah nikah non PNBP. Di sini terlihat statistik bahwasanya di Kecamatan Nrekang adalah kecamatan yang paling banyak melakukan proses pernikahan. Disclaimer sedikit, Pak, PNBP itu apa sih, Pak? PNBP itu pengeluaran negara bukan pajak, Pak. Jadi penerimaan negara bukan pajak. Ya, penerimaan negara bukan pajak. Jadi seperti penghulu itu diberikan transport dan jasa menikahkan, seperti itu, Pak. Kalau dia di luar kantor KUA, seperti itu, Pak. Begitu, Pak. Oh, siap-siap. Nah, jadi saya akan coba perlihatkan salah satu akun penghulunya. Wah, lengkap sekali nih, Pak, ya. Kalau misalnya terbit ya. Jadi saya di sini mengambil sampel Bapak Syafar SPDI. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Maiwa. Kita lihat inputan yang telah dia laksanakan. Jadi terakhir itu tanggal 6 bulan 1 tahun 2022. Kita lihat detailnya. Jadi di sini sudah cukup lengkap bahwasanya tanggal pernikahan, kecamatannya, desanya, nama mempelainya, saksi yang hadir, kemudian jenis pernikahannya, dan di sini sudah terlihat semua bahwa dia sudah mengupload surat tugas. Surat tugasnya sudah ada. Kemudian akta nikahnya.
sertifikat Binwin. Jadi betul-betul kita melaksanakan pengawasan terhadap pernikahan yang terjadi. Ini sertifikat Binwin dari mempelainya. Kemudian ini surat tugas dari Bapak Safar untuk melaksanakan pengawasan nikah. Kemudian ini adalah akta nikah dari kedua mempelai. Seperti ini secara umum dari sistem SIP nikah yang kami kembangkan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nrekang. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat lengkap sekali Pak ya. Dan menariknya ini Pak, jadi orang-orang yang sudah menikah di Nrekang ini langsung ketahuan, oh sudah menikah ini orang ini. Tidak bisa lagi bohong-bohong ya. Iya Pak, iya. Jadi bahaya juga ini bapak-bapak yang misalnya atau pemirsa kita yang mau menikah 2 kali tanpa diketahui, jangan menikah di Nrekang. Itu. Siap. Silakan Pak Haji Irman dilanjutkan. Ya, itulah tadi gambaran, tapi kami berharap dari aplikasi ini masih bisa dikembangkan nanti, ya dikembangkan lagi lebih sempurna, dan kami berharap mudah-mudahan melalui Pak Kabit ini ya, kalau memang aplikasi ini dianggap bagus dan memenuhi persyaratan, dan saya anggap ini nanti kalau ada pemeriksaan dan lain sebagainya, saya anggap kita tidak kalang kabut lagi, kita sudah punya data lengkap, data real dan lain sebagainya. Karena ini, mengapa kami buat ini, karena dulu selalu ada cerita yang tidak enak, ya kadang-kadang yang ya sudah dicatat nikahnya di KUA, tapi yang diperistiwakan nikah itu sembarang disuruh datang hadir saja ya selesai, atau ke foto yang berulang diulang dipoto lagi. Jadi dengan ini insya Allah akuntabilitas nanti pengawasannya itu bisa betul-betul ya valid lah menurut keyakinan kami. Jadi ya inilah sedikit gambaran ya tentang SIP nikah, dan Pak Suhendra tadi itulah tim IT kami yang membantu kami dalam membuat aplikasi ini. Saya rasa begitu, host. Ya. Ya Pak. Oke. Tribuners, itu tadi penjelasan dari Pak Kakan. Nah, kita rehat dulu sejenak. Yang kemana-mana, tetap di segmen acara Membumikan Agama, tetap stay di YouTube. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama saya Hasim Arfa di segmen acara Membumikan Agama di seri ke-16 ini. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita Pak Kakan Kemenak Kabupaten Nrekang yang sudah memaparkan transformasi digital di era pernikahan ini. Kedepannya Pak Haji, ini apa kira-kira yang mau dikembangkan lagi untuk transformasi
digital ini di pernikahan. Silakan Pak. Banyak sih ke depan lagi contoh tentang di samping pernikahan ini ke depan juga nanti kita mau kembangkan sistem pengawasan ya penyuluh agama yang berada di desa-desa dan lain sebagainya. Dengan harapan bahwa untuk moderasi beragama untuk moderasi beragama ini ya kita juga harus mengadakan pengawasan tentang isi-isi konten-konten ceramah-ceramah yang ada di bawah ya. Siapa tahu orang-orang kita penyuluh agama kita dia penyuluh agama kita digaji oleh pemerintah tapi ya tidak di bawah dia mengadakan kekerasan, selalu perbedaan pendapat yang meruncing dan lain sebagainya, Itu menjadi pemikiran-pemikiran juga, dan dengan adanya nanti pengembangan itu kita bisa, saya selalu katakan bahwa kalau kita orang Kementerian Agama, maka kita bahasakan ke masyarakat itu jangan bertentangan dengan akidah sementara Kementerian Agama. Maksud saya tidak boleh walaupun kita berbeda organisasi tapi kita orang Kementerian Agama ya kita harus mengedepankan moralitas beragama di tengah-tengah masyarakat kita yang anti kekerasan, yang cinta tanah air, yang mampu meluruskan budaya-budaya yang ada tanpa ada gesekan, tapi kita luruskan yang bengkok itu secara keyakinan yang benar, tapi tidak ada perbedaan pendapat yang sampai kekerasan terjadi di mana-mana. Saya rasa ini juga bagian yang sementara kami pikirkan, ya karena Sipnika ini sudah kurang lebih 6 bulan berjalan di Kabupaten Nrekang ini. Sejak kami sudah buat itu, kami sudah mulai coba-coba, dan tahun ini memang kami sudah perkuat, tidak boleh lagi tidak ada peristiwa nikah yang tidak terlaporkan lewat Sipnika itu. Jadi kita di Kementerian Agama ya gampang mengontrol, setiap peristiwa nikah yang terjadi. Betul apa yang dikatakan tadi host ya, jangan sembarang menikah. Iya. Pak kan masih monitor? Kami tidak mendengar di sini. Mereka karena terlihat. Ya Pak. Nah, nampaknya memang agak susah untuk menikah sekarang ya, karena meskipun itu kemarin juga di aturan terbarunya juga Kementerian Dalam Negeri harus tercatat di kartu keluarga. Oke, Pak Kakan masih monitor dengan kita? Kayaknya masalah jaringan juga nih Pak. Masih jaringan inilah Nrekang juga jaringan. Iya Pak. Kayaknya jaringannya perlu lagi ditambal di sana Pak ya. Nah ini harus menjadi catatan dari Telkom nih nantinya supaya lebih bagus lagi jaringannya. Nampaknya Pak Kakan ini kalau misalnya diskusi selanjutnya harus ke Makassar ini Pak. Kita di kantor diskusi. Karena ada inovasi yang lahir dari Kementerian Agama ini sangat menarik untuk kita ulas. Nah, sebelum itu saya ke Kak Tonan dulu. Bagaimana Kak untuk apakah inovasi dari Kementerian Agama di Nrekang ini apakah akan diperluas atau bagaimana selanjutnya di Kementerian Agama lain di Sulawesi Selatan? Ya, pertama saya ucapkan dan apresiasi betul apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nrekang, dan ini sebenarnya sebagai salah satu alat kontrol untuk pengawasan nikah yang ada di tingkat kecamatan yang penghulu. Saya kira memang betul
kemudahannya ya tentu pelaksanaan pernikahan itu real time. Data nikah yang kita bisa real time, dan lalu kemudian juga memudahkan teman-teman para penghulu yang ada di bawah melakukan pengawasan. Nah, lalu yang ketiga tentu juga kaitannya dengan penerimaan PMBP, penerimaan Jaspro, jasa profesi para penghulu, ini juga tentu tidak lagi sudah mudah juga, dimudahkan kepada teman-teman penghulu ketika mau melakukan penerimaan Jaspro, jasa profesi. Nah, saya kira ini memang penting untuk bisa kita share kepada kita share kepada Kementerian Agama, kabupaten kota lainnya untuk bisa diaplikasikan melalui aplikasi ini. Saya kira memang di dalam salah satu program yang ada di program revitalisasi KUA, yaitu adanya transformasi layanan digital, juga ada namanya transformasi sinkronisasi data. Tentu ini juga apa yang dilaksanakan teman-teman di JNRekang ini tentu juga bisa kita sampaikan kepada Kemenag Kabupaten Kota. Nah, tentu ini program revitalisasi KUA kaitannya dengan ini tentu sangat penting dan juga bisa di-share ke KUA yang lainnya. Nah, program karena tidak ada lagi alasan pada teman-teman di penghulu, teman-teman di KUA ketika melaksanakan pengawasan, tidak ada lagi alasan dengan tidak adanya jaringan internet, karena saat ini hampir semua kecamatan yang ada di Sulsel ini terjangkau dengan internet. Lalu kemudian kalaupun ada beberapa ya cuman daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau. Itu pun juga kelihatannya teman-teman yang kan daerah-daerah tidak terjangkau dengan internet, tentu pada saat sudah keluar dari daerah itu kan bisa dimasukkan datanya. Saya kira mungkin itu yang dilakukan oleh teman-teman di mereka. Nah, tentu ini juga saya kira ini juga menggunakan menggunakan mengaktifkan data lokasi ya, data lokasi. Katakanlah mungkin pelaksananya di atas di gunung di ala mungkin tidak ada jaringan, nanti turun baru diaktifkan jaringan gitu ya. Nah, saya kira ini penting, bagus sekali. Saya kira Pak Hasim, ini kita bisa share nanti ke teman-teman kabupaten kota lain. Kira akan terjangkau. Saya kira juga dengan adanya revitalisasi KUA ini menuntut kita untuk bisa menghadirkan pelayanan yang cepat, kemudian juga pengawasan yang yang baik. Tidak ada, kalau tadi Pak Kang Kemenag sampaikan bahwa tidak lagi kita saling mengintip. Nah, tentu ini kita bisa tahu semua ya, kita bisa tahu semua. Kementerian Agama memang harus terbuka dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu mungkin yang disampaikan Pak Hasim. Siap. Itu nanti Hasim, sebelumnya Pak Hasim ada di sini mungkin bisa di cross check langsung juga mungkin ke kepala KUA yang ada di Zoom ini. Ada saya lihat ini kepala KUA Maiwa ya, Maiwa. Mungkin bisa di cross check langsung juga mungkin kepada kepala KUA yang ada di Zoom ini, bisa diminta testimoninya pada saat mengaplikasikan aplikasi ini ya. Ya, bisa Pak. Itu lebih bagus lagi karena kita mau tahu apa sebenarnya real time yang terjadi di bawah nih. Silakan Pak, Kepala KUA Maiwa. Silakan di open mic sama di open kamera. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya Pak, kami sudah dengar Pak. Silakan Pak. Dengar ya? Ya. Pak Syafar Pak. Sapar SPDI. Oh, Sapar Kepala SPDI. KUA Silakan Pak Sapar. Mewah. Ya. Siap. Yang saya hormati, terhormat Bapak Kepala Bidang dari Tribun,
Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, bahwa apa yang kita sampaikan oleh tadi Kang Kemenak Kabupaten, sebenarnya terus terang kami dari tadi mengikuti, tapi karena itu tadi masalah jaringan Pak. Ya, sebagaimana apa yang disampaikan tadi Pak Kabid bahwa rata-rata di Sulawesi Selatan ini sudah bagus semua jaringan. Tapi perlu Bapak ketahui bahwa khususnya di wilayah kami ada 21 desa, 1 kelurahan, 17 desa itu Pak yang tidak punya jaringan. Wow. Ya, tidak punya jaringan Pak. Tentu Pak Kabid sendiri pasti dia tahu karena wilayah kelahiran beliau, terutama mata kali Pak Kabid itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah setelah Pak Kemenak, Pak Haji Irman ini bertugas di Nrekang, alhamdulillah menurut saya luar biasa pembinaan beliau termasuk Sidnika ini. Iya. Kenapa? Karena betul-betul kita ini tidak ada lagi dusta di antara kita. Iya Pak. Tidak ada dusta di antara kita karena betul-betul beliau itu menegaskan bahwa setiap pernikahan itu harus ada label dipasang. Ya, ada catin laki-laki, ada catin perempuan, kemudian ada pengawas nikah, ada wali, dan ada saksi. Ya. Dan itu penegasan beliau. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa ya jangan lupa mengikuti protokol COVID, yaitu pakai masker, jaga jarak, kos tangan. Ya, semua yang pelaku di situ harus wajib memakai masker. Ya, alhamdulillah itu terlaksana. Kemudian apa yang sampaikan tadi Pak Kang Kemenak bahwa ini bisa dikontrol langsung. Iya. Terutama pelaku karena dulu kan begini Pak. Tapi alhamdulillah di Nrekang itu tidak ada yang terjadi. Ya, tidak ada yang terjadi. Makanya apa itu Pak? Apa itu Pak? Yang lain di dalam surat tugas, lain yang melaksanakan. Ya ini yang terjadi. Tapi mohon maaf di Nrekang ini ya, alhamdulillah sejak saya menjadi kepala KUA, pengalaman saya Pak, alhamdulillah tidak ada yang terjadi. Ya, entah kalau di luar sana kita tidak tahu. Nah inilah mungkin mendorong beliau akhirnya begitu datang di Nrekang dia bikin aplikasi yaitu namanya Sidnika. Ya, saya kira saya secara pribadi dan Dinas mengucapkan terima kasih pada Kang Kemenak, Kepala Kabid Bidang Rais untuk semua ini. Tentu bukan hanya sampai di sini Pak, itu kami mau diberikan pembinaan lebih bagus ke depan supaya bagaimana pelayanan kami di kecamatan khususnya di mana kami tugas kami laksanakan dengan maksimal. Saya kira terima kasih untuk itu. Ya, terima kasih Pak Sapar sudah memberikan penjelasan terkait apa sebenarnya yang terjadi di bawah. Dan yang menarik ini karena Nrekang ini seperti tadi Pak Sapar sudah jelaskan bahwa masih ada beberapa titik ya, puluhan titik daerah-daerah yang tidak tercover dengan internet. Tapi justru inovasi terkait layanan nikah secara digital ini dimulai dari Nrekang. Ini yang menarik sekali dan Pak Irman mungkin bisa melanjutkan, silakan. Mengapa Pak misalnya membuat itu? Silakan ya, Pak. Oke. Ya itulah tadi karena saya katakan SIMKA ada sistem ini, tapi itu baru semacam pencatatan sebelum nikah. Nah, sekarang peristiwa akad itu betul nggak itu yang tercatat di tiang menikah? Betul nggak pada waktu akad nikah itu sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang tercatat dan lain sebagainya? Maka itulah yang mendorong kami. Yang kedua yang mendorong kami membuat SIM nikah ini adalah karena setiap peristiwa itu berkaitan dengan keuangan. Ada di situ keuangan. Nah, keuangan ini 5 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana? Seperti yang dikatakan tadi Pak Kawa,
mengatakan bahwa lain di surat tugas sebagai penghulu resmi, tapi lain juga yang ikut menghadiri akad nikah, dan yang ada namanya itu yang menerima jaspro, yang ada namanya itu yang menerima transport dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya sip nikah ini ya cocoklah tadi, tidak ada lagi dusta di antara kita. Siapa tahu imam-imam yang setengah mati menikahkan, padahal Pak Kawa sebagai penghulu yang menikmati di rekeningnya daripada jaspro dan sebagainya. Ada di situ sebenarnya titiknya dan sebagainya. Sehingga sip nikah ini kami munculkan. Sebenarnya waktu kami masih bertugas di sini, sebenarnya di akhir-akhir jabatan kami sudah saya ingin buat itu. Tapi karena rezekinya NDK, maka di NDK lahir itu, ya lahir sip nikah ya. Sudah ini rezekinya NDK ini. Nah menariknya di NDK memang saya sudah bicara dengan Pak Bupati. Saya bilang di NDK ini semua sudah maju Pak. Cuma satu yang belum maju. Ini masalah jaringan saya. Ini yang tidak ada. Jalanan di NDK ke kecamatan ke gunung luar biasa bagus, tapi persoalannya adalah jaringan. Kapan jaringan tidak bagus, maka NDK akan lambat maju, saya katakan. Dia sudah katakan ini memang sudah kendala dan sementara saya akan diusahakan. Tapi dari sip nikah ini, kami itu 1 kali 24 jam harus melaporkan peristiwa nikahnya. Jadi kapan dia turun ke daratan, ya ada signal langsung laporkan dia punya peristiwa nikah. Itu yang kami tempuh, tapi tidak juga. Alhamdulillah selama ini tidak itu juga. Jadi boleh ada boleh 1 kali 24 jam peristiwa nikah. Jadi masalah rekayasa itu insya Allah tidak akan mungkin terjadi rekayasa. Dan apalagi sip nikah ini disaksikan oleh orang luar NDK dan lain sebagainya, bisa langsung membuka seperti dikatakan tim IT tadi, buka ini sudah bisa menyaksikan. Kalau host juga nanti mau menyaksikan siapa lagi akan nikah besok di NDK, ya silakan mengikuti lewat itu. Inilah sehingga mendorong kami. Kemudian selanjutnya ke depan Pak Kabid, kami ingin sebenarnya sebelum ada revitalisasi KUA dari Pak Menteri, saya sudah pikirkan memang lebih awal bahwa kita mau jadikan KUA itu pusat informasi keagamaan. Ya, kita mau jadikan. Jadi tidak ada ceramah-ceramah di masjid, tidak ada khutbah di masjid, tidak ada kejadian di masyarakat itu tanpa ada di kantor urusan agama. Akan tergambar bahwa hari ini yang khutbah di masjid ini, yang akan ceramah maulid di masjid ini, yang akan ini semua kita akan kembangkan aplikasi lagi dengan kerjasama dengan di bawah. Jadi tidak ada peristiwa keagamaan yang terjadi, kantor urusan agama tidak tahu. Itu sementara juga kami pikirkan supaya kenapa? Supaya radikalisme, anti demokrasi dan lain sebagainya kita bisa pantau lewat kantor urusan agama. Ini ke depan lagi Pak Kabid kita akan pikirkan. Jadi tidak ada peristiwa keagamaan mulai anak lahir sampai matinya orang itu harus kantor urusan agama tahu. Tidak boleh ada orang meninggal di wilayah kantor urusan agama. Kantor urusan agama tidak tahu, tidak boleh. Siapa orang bilang kalau peristiwa nikah baru kantor urusan agama tahu, tapi kalau orang meninggal kantor urusan tidak tahu. Ini mungkin nanti Pak Kabid kita perlu diskusikan, kerjasamakan, kita temukan. Dan kalau Pak Kabid berkenan memakai aplikasi sip nikah ini dan di kantor Bidan Ures nanti bisa juga memantau peristiwa nikah di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten NDK. Jadi kalau ada laporan kapan itu ini rekayasa, ini bukan rekayasa. Saya rasa kami terbuka demikian ya. Siap. Makasih Pak Irman. Lengkap sekali tadi ya, bahkan disodorkan aplikasinya. Dan menarik tadi memang Pak, karena yang menariknya karena pengembangannya itu bukan cuma mengurusi nanti soal pernikahan ya, tapi hal-hal lain selain itu, terutama kata kuncinya tadi adalah bagaimana moderasi beragama di Indonesia. Oke, Tribuners, kalau misalnya ingin bertanya silakan di kolom komentar di YouTube dan Facebook Tribun Timur. Kita akan nampaknya juga sudah di akhir-akhir acara ini. Saya minta untuk teman-teman yang di Zoom di sini bisa mungkin silakan bertanya atau memberikan tanggapan terkait itu.
Kalau misalnya ada silakan di open mic sebelum kita akhiri program ini. Silakan Pak, kalau misalnya ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan atau mungkin kepala KUA yang lain, silakan kalau hadir. Wah, nampaknya kayaknya nantilah, kayaknya tidak ada yang mau bertanya nih. Oke Pak, kalau begitu saya langsung ke Kak Tona saja untuk memberikan penutup kita. Silakan Kak. Ya, makasih Pak Hasim. Ya. Jadi alhamdulillah apa yang diaplikasikan teman-teman yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Nrekang, ya terutama Kakang Kemenaknya, ya ini menjadi inovasi bagi teman-teman. Nah tentu memang ada di Kementerian Agama itu khususnya di Bimas Islam memang ada aplikasi yang rumah besar ya, aplikasi di Kementerian Agama, yaitu aplikasi SIMBI. SIMBI itu Sistem Informasi Bimas Islam. Kemudian di bawahnya turunannya ada sekian 10-an aplikasi, termasuk aplikasi SIMKA yang layanan nikah. Nah ini mungkin memang aplikasi SIMKA yang ada memang terbatas, tidak kepada secara sulit kita akses bagi yang terbuka. Nah kemudian apa yang disajikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Nrekang tentu ini yang real time dan terukur, hingga mungkin bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk pada saat pencairan daripada jaspro, daripada para penghulu. Itu mungkin yang ada ya. Jadi tentu ini juga kami sangat apresiasi. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kerjasama, lalu kemudian juga bisa kita aplikasikan di daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan ini. Lalu kemudian terkait dengan program ke depan, tentu ini akan kita lebih terarah lagi, karena mudah-mudahan tahun 2022 ini menjadi semangat baru bagi Kementerian Agama. Lalu kemudian juga tahun 2022 ini sebagai tahun toleransi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama menjadi terbuka bagi kita semua. Tentu pelayanan yang kami berharap pelayanan yang ada di Kementerian Agama khususnya Bimas Islam tentu akan lebih kepada pelayanan publik dan layanan pada masyarakat. Nah, itu mungkin yang Pak Hasim, dan tentu ke depannya minggu depan, pekan depan kita akan bahas lagi tentu tema-tema tertentu lainnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari Kepala Bidang Urais, Kak Tonan Cawido. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pertemuan ke-16 kita pada sore hari ini, ada beberapa catatan yang tadi saya sempat catat terkait pernikahan, transformasi pernikahan di era digital ini. Nah, pernikahan saat ini bukan isu senja lagi, tidak lagi hanya menonton saja. Pernikahan juga terdigitalisasi. Inovasi itu lahir dari sebuah kabupaten di puncak Nrekang, Sulawesi Selatan. Pernikahan bukan cuma urusan asmara semata, tapi juga menjadi urusan negara. Karena negara harus hadir memastikan suatu pernikahan sah secara negara, lebih-lebih secara agama. Saya Hasim Arfa, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.